teman-teman, lagi bersama saya Yusradi Usman Al-Gayuni. Kali ini kita akan ngobrol dengan Habib Alimsyah Shima, siswa SMA Al-Azhar Medan, seputar prestasi dan kegiatannya di SMA Al-Azhar Medan. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Habib. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar, Bib? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Alhamdulillah. Ini gimana kabar di Medan? Aman? Kabar aman-aman aja, Pak. Sebenarnya masih banyak kok orang-orang yang jalan sana, jalan sini gitu, masih aman. Iya. Habib aslinya Medan? Orang Medan? Enggak, Pak. Saya itu ke Medan itu ngerantau. Saya itu aslinya orang Takengon, dari Aceh Tengah. Oke. Kirain asli Medan tadi. Enggak ada. Enggak ya? Enggak. Sejak kapan merantau ke Medan? Dari kelas 1 SMA. Itu mungkin di tahun 2019-an. Iya. Sampai SMA sudah merantau ya? ya, SMA udah merantau gitu. Habib bersaudara sendiri? Kebetulan Habib itu anak tunggal, jadi sendiri aja. Iya. Jadi ini gimana ini orang tua melepas anak tunggal merantau? Ya, jadi awal merantau itu papa dan mama itu kayak berdebat. Mama itu nggak ngizinin untuk pergi jauh-jauh. Terus papa udah nggak apa-apa untuk latihan aja, kan kuliahnya pasti juga bakal ngerantau gitu. Nggak mungkin dong stay di zona aman aja gitu kan. Katanya apa? Iya. Ya, dan akhirnya Habib sendiri decide untuk ya coba aja. Walaupun yang 1 bulan pertama di sana itu kayak rindu keluarga, terus rindu apa-apa gitu. Iya, homesick ya, Bib ya. Jadi waktu pas pertama-tama itu kan tadi ada perdebatan ya. Akhirnya orang tua melepas Habib untuk merantau. Ada nangis-nangisnya nggak waktu itu, Bib? Iya. Pasti ya? Pasti ada. Pasti. Iya, jujur aja, tapi ada memang ada. Iya, secara ya sendiri ya. Iya. Terus cowok lagi ya. Ya benar, Pak. Ya. Terus nyikapi homesick ini gimana? Di sana kan banyak juga ya, Pak, teman-teman yang dari daerah sama, yaitu Takengon. Jadi kita itu cerita-cerita aja gitu, Pak, gimana kehidupan waktu kita di Takengon, dan kita itu dikasih HP kok. Jadi kita bisa kontak bareng orang tua juga gitu. Iya. Rame yang sekampung Habib di sana. Kalau misalnya di generasi atau seangkatan Habib itu ada sekitar kurang lebih 10 orang gitu, Pak. 10 orang ya? Ya, dan juniornya pasti masih ada juga. Junior juga masih ada? Juniornya juga ada dari orang Takengon, Gayo Luas, Bener Meriah ada. Total? Kalau total Habib nggak bisa mastiin pasti, tapi sekitar 30 ada. Dari 3 daerah tadi? Ya, dari 3 daerah tadi sekitar 30 dapat. Oke. Kalau SMP, SD-nya dulu? Di Takengon juga berarti? Ya, kalau di SD, SMP Habib itu masih di Takengon, SD-nya itu di SD swasta Budi Dharma, dan SMP-nya itu di SMP Negeri 1 Takengon. Oke, I see. Ini kan di SMA Al-Azhar, salah satu SMA yang terbaik ya di Indonesia ya, Bib? Dan iya di Indonesia kan. Ya. Dan ini kan kurikulumnya juga kurikulum berbahasa Inggris, Cambridge ya? Ya, Cambridge ya, benar. Cambridge dengan national curriculum atau ya kurikulum ya asli Republik Indonesia punya. Oke. Jadi kurikulum dari Kemendikbud, Ristekdikti, dan Cambridge ya, National Curriculum. Oke. Dulu kenapa sampai memilih SMA Al-Azhar?
Oke, jadi dulu sepupu Habib itu ada juga, Pak. Jadi kan Al-Azhar itu dibagi jadi banyak kelompok juga, Pak. Ada SMA Plus, SMA SKS, sampai SMA reguler. Jadi ada Abang Habib atau sepupu Habib, dia itu pernah masuk ke SMA Plus ya, yang Habib tempatin sekarang itu. Dan dilihat dari hasil kerja dia selama 3 tahun itu sangat baik. Jadi Habib sendiri kayak, oh udah deh ikutin aja Bang ini. Ya, jadi Habib sekarang di SMA Plus SKS? Habib itu di SMA Plus-nya, Pak. Oh, bedanya apa? Oke, jadi kalau reguler itu hampir sama kayak Plus, Pak. Tapi dibedakan dengan kalau misalnya Plus itu kita itu wajib berasrama, even orang Medan sendiri. Kalau misalnya reguler itu enggak. Dan SKS itu adalah sistem akselerasi yang dimana sekolahnya itu hanya 2 tahun. Jadi kredit semester. So, Habib di Plusnya? Iya, Habib di Plusnya. Oke. Seleksinya dulu gimana masuk Al-Azhar ini? Jadi seleksi masuk ke Al-Azhar ini itu ada 2 tes, Pak. Yang pertama ada tes skolastik atau kayak tes pengetahuan umum seperti matematika, biologi. Dan yang kedua itu ada tes psikologi. Yaitu di mana kita itu berpikir dengan nalar kita. Gitu, Pak. Dan itu tentu banyak ya yang daftar waktu itu ya, Bib? Ya, benar, Pak. Dari seluruh Indonesia ada. Dari Pulau Jawa, itu ada. Dari seluruh Indonesia? Iya, banyak. Masih ingat berapa pendaftar? Waktu itu Habib itu kan dibagi dengan 4 gelombang, bahkan sampai dibuat 1 gelombang tambahan. Dan tiap gelombang itu ya sekitar satu kelas sekitar 20 dan ada 5 kelas. Jadi kurang lebih 125 orang itu ada setiap gelombangnya, Pak. Ya, yang diterima? Yang diterima itu sekitar 100-an orang. Dari 5 gelombang tadi? Dari 5 gelombang tadi, ya, benar. Ya, jadi untuk bisa daftar, syaratnya apa? Sebenarnya syaratnya itu nggak susah-susah banget ya. Kita itu ya wajib untuk tamatan dari SMP dan ada nilai tertentunya juga. Dan kita itu untuk SMA Plus itu ya karena wajib berasrama ya pasti harus bisa jauh dari orang tua dan keluarga gitu, Pak. Iya, iya. Kalau minta-minta pulang ya repot ya, Bib ya. Iya, benar-benar. Apalagi tadi sampai perdebatan, nangis-nangis ngantarnya gitu ya. Iya, benar. Iya, iya, iya. Kalau nilai tertentu tadi disyaratkan minimal berapa untuk yang dites Kalau tadi? Habib nggak salah ingat dulu waktu Habib daftar itu sekitar 70% dari nilai total yang kita dapetin. Jadi ya kalau misalnya di Indonesia itu sekitar 70-an nilai minimum. Ya, waktu itu Habib aman ya? Iya, Habib Nilainya. aman tapi itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadilah masuk ke Al-Azhar ceritanya. Ya, jadi masuk ke Al-Azhar. Ya. Dan sekarang sudah kelas? Sekarang 3. udah kelas 3 dan bakal tamat lagi. Sebentar lagi. Sebentar lagi bakal tamat. Ujiannya kapan, Bib? Ujiannya itu mungkin di pertengahan bulan April ini, Pak. Kan sekarang Habib juga libur, nanti tanggal 5 baru masuk. Dan mungkin ada pembinaan dan pelajaran sedikit lagi, mungkin di tanggal belasan atau 15-an, itu udah mulai ujian lagi selama 2 minggu full. Ya, ya. Dan ini, Bib, sistem kelulusannya sekarang gimana nih, Bib? Oke, jadi sistem kelulusan sekarang itu yang Habib tahu dan Habib baca-baca itu ada salah satu ujian namanya itu Habib lupa sendiri, mohon maaf. Jadi itu diadakan oleh sekolah dan ada kayak ujian SBMPTN itu untuk masuk ke perguruan tinggi. Itu doang sih Pak paling. Ya. Untuk jadi kelulusannya. Ya, berarti sistem kelulusannya ini ditentukan oleh sekolah. Kalau dulu kan ada ujian nasional ya. Ya, kalau sekarang itu ditentukan oleh sekolah, Pak. Ya. Penilaiannya apa aja untuk bisa lulus?
Penilaiannya kurang lebih sama aja sih Pak, kayak ujian-ujian biasa, kayak ada ujian tulis gitu, kayak ujian matematika, science, and anything. Terus ada ujian praktek Pak, jadi ya kayak misalnya pelajaran-pelajaran yang ada di laboratorium kayak komputer, fisika, kimia, biologi, itu pasti ada ujian praktek, dan kita wajib tuntasin itu dulu baru kita bisa lulus gitu Pak. Oke, itu dari sisi nilai. Apakah ada misalnya dinilai juga attitude-nya gitu? Untuk itu yang Habib dengar juga dari senior-senior, attitude itu ya wajib ya Pak, karena ada hadis juga al-adabu fauqal ilmi, yang mana artinya itu kayak adab itu pasti lebih tinggi daripada ilmu. Apalagi Habib itu kan tinggalnya di asrama ya Pak, jadi harus menetapkan adabnya dulu baru ilmunya. Oke. Ya, jadi ini juga bagian dari penilaian. Ya, mudah-mudahan nanti lancar ya di ujiannya. Dan ini tadi kan disebutkan sekaligus dengan masuk perguruan tinggi. Ya. Iya. Ya benar Pak. Itu ujian SBMPTN namanya. Habib sudah punya plan? Dia di mana nanti jurusan apa? Habib itu sendiri udah daftar sekitar 3 atau 4 jalur masuk universitas. Mulai dari SNMPTN. SNMPTN itu by the way jalur raport Pak. Raport dan prestasi gitu. Dan Habib itu daftar ke ITB sama Universitas Sumatera Utara USU. Dan yang kedua Habib itu pernah daftar ke Turki juga Pak. Sekarang lagi daftar ke Turki dan menunggu hasil pengumuman tahap pertama. Dan terus ada ke Undip, Universitas Diponegoro, itu juga dari jalur raport juga. Serta ada ke Universitas Indonesia, ya jurusan Architecture International double degree. Double degree, yang UI. Ya, UI-nya double degree. Double degree dengan kampus mana? Double degree-nya itu kita itu bisa nentuin Pak kampusnya. Yang pertama of course Universitas Indonesia ya, yang kedua itu bisa kita pilih ke Jerman atau ke Australia dan bahkan ke Amerika sendiri. Iya, iya. Kalau untuk ITB dan USU tadi sama, arsitek? Enggak, kalau misalnya ke ITB itu ke teknik informatika, yang ke USU-nya baru ke arsitek. Arsitek. Iya. Nah, ini kan kecenderungan Habib ini kan arsitek, informatika. Jadi di sekolah itu memang passion-nya di mata pelajaran tadi dan secara nilai dominan di situ atau gimana, Bib? Enggak sih, Pak. Kalau misalnya dari nilai juga di SMA itu Habib itu kayak outstanding student juga lah karena mencapai nilai yang melebihi batas kriterianya gitu. Outstanding student? Bisa dibilang kayak gitu, Pak. Oke, great. Terus? Kayak di fisika yang kita pasti butuh untuk arsitek dan matematika itu ya rentannya 90-an ke atas, alhamdulillah. Itu juga dengan seninya gitu, yang kita butuh juga untuk arsitek ya, di dalam seni lukis, seni gambar itu juga alhamdulillah dapat 90-an ke atas nilainya. Ya, ya. Jadi yang mana aja nanti lolos, ya mudah-mudahan keempat-empatnya lolos. Jadi bisa memilih. Jadi ya, kalau pilihannya antara abroad dengan study in Indonesia, Habib milih yang mana nih? Oke, jadi cerita dulu. Di kelas 1 Habib itu pernah ikut kayak studi banding atau studi tour ke Malaysia dan Singapura. Dia itu di UTM, di University of Malaya, sampai ke Nanyang. Bahkan Nanyang itu adalah salah satu universitas top di Asia juga ya. Dan karena mendapat atau mendengar kata-kata dari pembicara dari sana, Habib itu tergeraknya prefer study abroad dulu baru studi di Indonesia. Kenapa? Karena pasti privilege yang kita dapetin dari negara luar itu pasti jauh berbeda dibandingkan dengan Indonesia. Yang mulai mungkin dalam teknologi ya Pak ya, nggak usah jauh-jauh, kita bahkan
kita ke Singapura aja gitu. Pasti teknologi di sana itu udah jauh banget bedanya di Indonesia. Ya, poin itu setuju ya, Bib. Jadi ya secara nilai, jaringan, begitu ya. Oke. Di Turki tadi kampusnya apa? Di Turki itu ada namanya Istanbul University, terus ada Ankara, dan masih banyak Pak sebenarnya Habib daftar di Turki. Lebih dari satu kampus? Lebih dari satu kampus, 3 kampus ada kali. 3 kampus? Ya. Dan the same major? Arsitek? Ada arsitek, ada bahkan ke psikologi, bisnis yang Habib pikir berpeluang untuk masa depan, Habib coba. Oke. Yang penting ini masih sesuai passionnya Habib ya? Sesuai. Ya, benar. Ya, include tadi bisnis ya? Ya, bisnis juga Habib suka. Oke. Tadi Habib cerita yang studi banding. Nah, itu selama in Singapura, Malaysia itu ngapain aja di sana? Oke. Jadi ya pertama itu kita visit ke kampus-kampus topnya ya Pak pasti. Dan mereka itu cerita ke kita kenapa sih kita itu harus study abroad, kenapa harus studi di kampus mereka. Terus ketemu beberapa pelajar juga dari sana dan kita tanya-tanyain tuh Pak. Bahkan ada orang Indonesia juga yang kita tanyain. Yeah. Jadi kita itu dapat relation, dapat hubungan sama orang-orang sana. Jadi enak gitu. Iya, ya. When you study ya ke sana, studi banding tadi, pelajaran penting apa yang Habib dapat? Yang pertama itu cara belajar mereka itu Pak. Berbeda banget dengan Indonesia, jujur jauh aja. Ya? Jauh banget berbedanya. Ya, bedanya seperti apa? Di Singapura itu Habib pernah tanyain sama orang juga ya, teman-teman. Mereka itu bilang kami itu nggak harus kok ngambil semua mata pelajaran yang biasanya kan di Indonesia itu kayak fisika, kimia dan lain-lain gitu ya Pak. Kita pelajarin semua. Tapi mereka di sana itu enggak. Mereka itu pilih sesuai passionnya gitu, especially di SMA, di seniornya. Kalau misalnya di junior, di elementary school itu mereka masih mempelajari dasar math dan sains gitu, itu masih. Kalau misalnya di SMA mereka itu udah mulai mencar mau milih apa nih nanti ke depannya, itu yang bakal mereka pelajari. So really fokus ya Bib ya? Iya, fokus untuk karir di masa depan mereka. Jadi mereka already know their passion ya, jadi well prepared gitu ya. Sementara kita diborong semua ya. Iya, kita diborong semua. Banyak tahunya tapi kurang ahlinya gitu ya. Iya benar. Kalau misalnya tahu semua tapi nggak ahli sama juga kan. Jadi generalis versus spesialis ya. Benar. Iya. Oke. Jadi ini bisa Habib ceritakan nggak nih? Ini kan udah kelas 3 ya. Sewaktu sekolah ini selain belajar, apakah ikut organisasi, terus ada lomba-lomba yang diikuti gitu. Oke. Jadi dari kelas 1 guru-guru di sekolah Habib itu sangat care dengan murid-muridnya. Dibuktikan dengan mereka itu kayak selalu kasih info terbaru lomba-lomba. Ayo ikutin aja lomba sesuai passion, dan Habib itu dimulai dari kelas 10 sampai kelas 12 ini aktif banget ikut lomba-lomba itu, dan dimulai dari akademik dan sampai sosialnya gitu Pak. Dan terus berbicara tentang organisasi, Habib itu awalnya kelas 1 dan kelas 2 itu Habib itu ikut yang namanya English Club, atau itu ekstrakurikuler. Jadi Habib itu fokus pada pengembangan bahasa Inggris Habib, karena memang dari SD sendiri Habib itu udah interest sama language. Dan akhirnya dibuktikan di kelas 2 itu hampir menuju ke kelas 3, Habib itu diangkat menjadi OSIS kepala bidang bahasa gitu Pak. Oke. Jobnya apa? Oke, jadi selagi Habib menjabat sebagai Head of the Language in Students Council, Habib itu buat program yaitu One Week, One Language. Yang mana One Week, One Language.
Yes, benar. One week, one language. Jadi kita itu diwajibkan untuk berbicara di dalam 1 minggu itu, misalnya nih, minggu pertama bahasa Indonesia, dan minggu kedua kita itu full bahasa Inggris, dan ketiga full Arabic. So, 2 foreign language. Yes, 2 foreign languages. English and Arabic. Arabic, yes. Nah, terus role-nya Habib nih apa aja nih? Kan selain ngatur gitu, barangkali your friend cannot speak, cannot practice their language, maybe consult with you, atau seperti apa? Yes, a lot of my friends consult with me, even my junior gitu Pak. Jadi banyak banget yang kasih gimana ya, minta tips gitu tentang bahasa. How to speak in foreign language ya? Yes, bagaimana caranya belajar bahasa ini. Karena memang Habib itu sendiri kayak interest sama bahasanya itu udah edik banget. Sampai sekarang itu sempat belajar bahasa Jepang, Chinese, Mandarin, Korean juga, sampai Rusia gitu. Dasar-dasarnya alhamdulillah sudah tahu sedikit lah. Jadi kalau untuk general speaking, Habib bisa nih untuk bahasa-bahasa yang disebutkan tadi? Kalau misalnya general speaking juga Habib masih kurang pede sebenarnya Pak, karena memang hanya sama teman-teman aja, kayak pendek-pendek aja dulu gitu, cicil-cicil gitu. Yeah, but you understand when they speak? Yes, I understand what they speak. Oke, jadi ini Habib ini juga polyglot berarti ya? Walaupun tadi untuk general speaking, basicnya sudah tahu. Yes, oke, ya bisa dibilang gitu. English, Arabic, terus apa lagi? Japanese, Korean, Chinese itu bisa Mandarin. Total berapa foreign language? Ada sekitar, untuk sekarang Habib bisa bilang 5. Karena Arabic itu Habib kurang pede, jadi masih butuh kayak latihan-latihan lagi. Ya, dan memang kunci bahasa itu latihan ya, Bib ya? Ya benar Pak. Jadi practice ya. Kalau enggak bakal hilang tuh. Ya betul Pak. Katanya bakal hilang. Gimana we create a good atmosphere gitu ya? Ya benar. Ya, jadi kalau enggak ya lupa ya? Ya bakal lupa. Iya. Oke. Dan lombanya apa aja nih yang Habib ikuti selama sekolah di Al-Azhar? Oke, jadi Habib itu udah banyak banget ya, kayak Habib bilang tadi, ikut lomba-lomba, ada menang, ada kalah. Tapi untuk yang menangnya dulu nih, Iya. Habib itu pernah ikut Olimpiade Pahlawan Sains Indonesia atau OPSI, itu bidangnya bahasa Inggris dan berskala nasional. Itu diikuti sekitar mungkin 100-an orang di seluruh Indonesia yang berjuang bersama-sama gitu ya Pak. Dan akhirnya Habib alhamdulillahnya dapat gold medalnya. Wow, gold medal. Ya, gold medalnya. Jadi first winner ya? Ya, first winner. Oke. Itu bisa diceritakan lebih lanjut. Itu seperti apa lombanya itu? Jadi lombanya itu karena waktu itu masih pandemik ya Pak ya. Jadi itu diadakan online. Habib sendiri itu sebenarnya nyoba lomba itu karena usulan teman-teman. Mereka bilang kayak, coba aja lo ikut lomba ini. Kan kamu bisa bahasa Inggris gitu. Terus Habib bilang sendiri kayak, oke, coba aja dulu. Kan nothing tulus juga ya Pak waktu itu. Karena memang itu passion Habib juga di bahasa. Jadi ya just try gitu. Dan alhamdulillahnya langsung shock dapat 1 langsung gitu. Ya, ini untuk pertama lomba nasional yang Habib ikuti. Iya, ini adalah lomba pertama berskala nasional yang Habib ikutin. Ya, wah keren Bib. Pertama ikut lomba tingkat nasional dan langsung dapat first winner. Iya. Gold medal. Iya, makanya shock sampai guru-guru bahkan bener nih dapat gold medal gitu. Jadi ya gitu Pak. Jadi percaya nggak percaya juga ya? Iya, makanya. Jadi itu Habib gimana tuh yakinin diri juara tuh? Nggak tahu sih Pak, mungkin support dari teman-teman tadi gitu ya. Dan skillnya juga itu bisa dibilang masih pemula banget pada saat itu dan makanya shock juga gitu.
Oke, jadi di lomba itu presentasinya in English? Yes, all English waktu itu. All English. Kemudian yang dinilai apa? Dinilainya itu, jadi tesnya itu atau olimpiadenya itu sebenarnya kayak olimpiade pada umumnya aja, Pak. Ada soal pilihan ganda dan ada esai sebagian. Yang esainya itu kayak bukan esai, malah ke kayak penalaran, kayak ke psikologinya gitu. Mereka nanya gitu. Jadi apa yang ada di pikiran Habib itu yang Habib tuangin di situ. Iya, iya. Masih ingat yang ditanya apa? Waktu itu kan karena temanya juga pahlawan gitu ya Pak, dan ini berskala nasional. Terus kalau misalnya ini contoh aja ya Pak, misalnya kayak kita itu study abroad gitu. Terus apakah kita itu akan contribute ke negara kita atau enggak? Ini bebas mau jawab mau contribute atau enggak. Terus ya karena Habib pikir ini Olimpiade pahlawan, Habib bilang ya contribute dong supaya bisa mendidik juga anak bangsa dengan ilmu-ilmu yang Habib dapat waktu study abroad. Ya, of course ya, contribute. Yes. Apalagi ini full pandit by your country gitu ya. Iya, benar. Ya, kecuali misalnya beasiswa abroad. Nah, itu pun secara tanggung jawab moral tetap berkontribusi buat kemajuan bangsa ya. Ya, benar. Oke. Jadi itu jawaban Habib. Dan ini meyakinkan dewan jurinya ya bahwa ini layak nih jadi first winner. Alhamdulillah. Oke. Terus lomba yang lain apa lagi? Dan capaiannya seperti apa? Dulu waktu dulu Habib itu pernah ikut POSI Science Competition dan itu di matematika sama itu di nasional. Tapi Habib kala itu dapatnya silver medal atau juara kedua doang, enggak sampai pertama. Ya ya, itu juga se-Indonesia ya? Itu juga se-Indonesia, skalanya Indonesia. Aha. Dan itu lombanya seperti apa, Bib? Lombanya itu karena itu matematika, jadi mereka itu give some questions. Itu nggak banyak sebenarnya soalnya Pak, sekitar 20 sampai 25. Dan sama, ada esai, ada pilihan gandanya. Jadi dari sekolah Habib itu ada sekitar 3 orang. Ini pesertanya lebih banyak memang, karena ini juga skala nasionalnya. Pasti skala nasional pasti lebih besar ya Pak ya. Jadi dari sekolah Habib sendiri itu ada 3 orang yang ikut lomba, sekitar 3 orang. Dan alhamdulillahnya mereka juga dapat nilai yang baik. Tapi mungkin kurang beruntung karena belum bisa dapat medal pada saat itu Pak. Akhirnya Habib yang menyumbangkan medalnya. Ya, dan Habib, lucky student dapat silver ya? Ya, silver medal. Ya, secara pastinya persiapannya lebih gitu ya. Jadinya beruntung gitu ya. Jadi ada kesempatan ketika memang prepare-nya kurang. Nah ini kemungkinan nggak akan dapat silver. Iya. Ya. Dan waktu itu juga se-Indonesia ramai waktu itu di pesertanya. Ramai banget. Bahkan dari Medan sendiri itu ada sekitar mungkin 50-an digabung dengan sekolah lain, maksudnya itu ada Pak. Iya. Belum lagi yang dari Aceh, dari Jakarta, dari Palembang, dan masih banyak. I see. Dan itu pastinya di Medan juga ya top school ya. Medan ya. Benar. Thomas ya. Thomas, Harsa, Harapan 1, SMA 1 itu lawannya susah-susah banget. Iya, I know. Nah, terus masih ada lomba tingkat nasional yang diikuti? Ada satu lagi, dan ini nggak tahu kebetulan atau gimana, tapi juaranya gold medal, silver medal, dan ada bronze medalnya. Tapi bronze medalnya ini di cabang biologi, dan sama, ini nasional juga. Ya. Dan itu juga banyak diikuti ya? Banyak juga. Dan tentu ini juga top school in Indonesia ya, Bib? Iya. Iya, benar. Ya. Dan ini nama lombanya apa? Yang biologi?
Nama lombanya ini Kompetisi Sains Indonesia atau KSI. KSI, Kompetisi Sains Indonesia. Iya, KSI. Nah, bisa di-share ke teman-teman seperti apa daftarnya, lombanya, pas waktu ya teknis perlombanya seperti apa, penilaiannya gitu, Bib. Oke, jadi untuk daftar lomba ini ada website, itu biasanya banyak kok di internet, Instagram itu biasanya banyak info-info lomba, dan persyaratannya itu nggak susah-susah banget, paling banyak biaya daftar, dan biasanya sekarang itu ada pelatihan-pelatihan, jadi kalian itu akan melewati beberapa tahap-tahap dulu, baru bisa lomba dalam skala nasionalnya, gitu Pak. Iya, iya. Dan ini terbuka ya? Iya, ini siapa aja dari sekolah mana bisa ikut. Ya, yang terpenting lengkapi persyaratannya tadi ya. Yes, benar, benar. Ketika lolos berkas tadi itu syaratnya barulah ikut penilaian dan penjurian ya. Ya, benar, benar. Iya, ya. Itu seperti apa? Penilaiannya seperti apa waktu pas lomba itu? Waktu lomba ini kebetulan soalnya itu Habib masih ingat esai, dan ini banyak banget soalnya, waktu itu ada sekitar 100 soal itu kayaknya nyampe pada saat itu Pak. Tapi karena Habib juga dapat bantuan atau udah dibina juga sama guru-guru di sekolah, karena melihat dari 2 achievement sebelum yang Habib dapatkan, mereka itu kayak fokus banget untuk ayo Bib, kamu pasti bisa dapat lagi, dan benar aja dapat gitu lagi Pak. Iya, iya, iya. Dan ya itu tadi ya, dapat bronze medal ya. Nah, bronze medal. Oke. Nah, ini kan yang dapat juaranya. Ya. Nah, apa ada lomba yang diikuti nggak dapat juara, kalah gitu, Bib? Oke, jadi itu banyak kalahnya itu di social activities atau social competition. Dimulai kayak mungkin pernah Habib itu coba daftar pertukaran pelajar itu ke Seoul, ke Korea Selatan ya. Dan di situ Habib itu udah lolos nih tahap 1, tapi untuk di tes wawancara Habib itu kurang beruntung, jadi nggak dapet. Di situ rasanya kayak wah sakit banget nih gitu, kayak udah lolos tahap 1, tinggal berapa lagi pesaing, masa nggak lolos gitu. Iya, iya. Itu kelas berapa? Itu waktu itu Habib kelas 11. Kelas 11, kelas 2 ya? Iya, kelas 2. Iya, iya. Jadi itu kan down banget itu ya, Bib? Ya, down banget waktu itu, Pak. Ya, terus gimana bangun setelah jatuh tadi itu gimana? Oke, jadi karena Habib mikir kayak nggak ada gunanya juga kalau misalnya down dan berhenti kayak gitu. Dan akhirnya kan masih banyak ya Pak lomba-lomba lain, lomba kayak menulis, bahkan yang bukan student exchange maksudnya, lomba student exchange gitu, kayak gini tadi yang kayak KSI yang Habib dapat tadi. Dan itu dibuktikan kayak oh nggak boleh nyerah, masih ada kok lomba-lomba lain yang menunggu. So why give it a try? Ya, yang penting try ya. Iya, yang penting try dan yakin aja gitu. Iya. Ya, soal menang kalahnya itu kan ada perlombaan ya. Nah, begitu ada kesempatan, try, give your best. Benar. Trying to be the best. Gitu yes, ya, benar. Iya. Terus itu tadi yang student exchange. Ya. Kalau yang lain masih ada? Sebenarnya ini bukan lomba Pak, tapi di IELTS test. IELTS test Habib itu dapat overall score 6.0 ya. Dan waktu itu Habib itu pengen banget daftar ke NUS, dan ini baru aja kok kejadiannya sekitar 2 bulan lalu ada deh kayaknya. NUS atau National University of Singapore. Kenapa Habib itu pengen banget sekolah di situ? Karena itu di Singapura. Karena Habib bilang kayak tadi teknologi di Singapura itu udah gila banget waktu itu, dan arsitektur di sana itu udah top banget lah di kawasan dunia bahkan. Tapi persyaratan masuk itu 6.5 untuk IELTS. Yes, untuk IELTS overall band score. Di situ Habib juga kayak 6,0. Kenapa 6,5 gitu?
kayak nggak bisa ya diubah aja gitu, kayak egois nggak tahu itu sebenarnya. Tapi memang Allah itu ngasihnya yang kayak, oh ini bukan untuk kamu nih, masih ada kok yang lain. Masih ada. Di Singapura juga ada Nanyang Technological University itu 6. Bahkan yang kayak di UI itu kan butuh IELTS score juga ada 5,5. Karena orang tua juga bilang kayak itu tadi, itu udah yang terbaik yang Allah kasih. Jadi ya nggak apa-apa, kan masih ada yang lain juga. Gitu. Dan benar aja ada yang lain gitu Pak. Iya. Dapat banyak banget. Ya, secara kecewa pasti ya. Karena udah tadi English Club ya. Dan itu kan banyak banget di English Club. Juga mengepalai bahasa tadi sampai your friend consult with you gitu kan. How to practice their language gitu ya. Nah, terus waktu pas ke Singapura itu dapatnya 6 ya. Ya, 6. Tapi tetap berbaik sangka. Yes. Berpikir positif. Dan selalu bersyukur bahwa whatever you already try. Ya, gitu. Itu. Benar. Dan seperti kata orang tua, papa mama, bahwa itu bukan yang terbaik. Masih ada jalan lain gitu katanya, dan ya Habib yakin akan hal itu sampai sekarang bahkan. Iya, karena kalau misalnya ke sana pun atau waktu pas student exchange ke Korea, kita nggak tahu kesananya seperti apa. Nah, benar. Mungkin ada yang terjadi yang nggak enak, yang nggak kita pengen. Ya, itu. Iya. Nah, terus tadi kan ikut lomba yang nasional itu ya. Itu kan top school se-Indonesia. Pernah nggak sih kena mental Habib? Pasti pernah. Jadi kan Habib itu yang ada satu lomba juga sebenarnya Pak. Ini juga berskala nasional dan Habib itu kurang beruntung nggak dapat waktu itu. Oh, ada ya? Ada. Iya. Lomba apa itu? Itu lomba sama kayak gini Pak. Dan itu di lombanya digabung, matematika ada, fisika ada, kimia ada. Jadi semua gabung, di-combine gitu. Jadi ada pelatihan juga Pak. Jadi di pelatihan itu kita bakal ketemu sama SMA Sutomo, Harapan 1, Safiatul, gitu-gitu. Banyak banget. Dan melihat skor yang, ini masih tryout waktu itu Pak kan. Ini baru cerita di Medan ini ya? Iya, ini di Medan. Dan melihat top skor mereka itu kayak sampai 1000. Habib bahkan nyentuh 700 aja nggak pada saat itu, kayak, oh my God gitu. Nggak bisa ngalahin. Dan memang benar aja. Kuncinya itu di pikiran sih Pak. Kalau misalnya kita dipikir nggak bisa, beneran nggak bisa gitu. Kalau mungkin pikiran Habib waktu itu bisa, ya bisa mungkin. Ya, jadi di pikiran, kemudian meyakinkan diri gitu ya. Terus menyemangati diri. Dan itu mempengaruhi tes itu. Ya, Bib, ya. Baik. Ya, benar banget. Jadi itu buyar nggak konsentrasinya waktu itu? Buyar. Jadi itu kan tesnya itu ada 2 tahap ya Pak. Tahap pertamanya itu udah kayak gitu dapet, dan ya yang tes kedua even worse gitu waktu itu. Bahkan 500 juga, nggak bisa nih. Gitu. Iya. Oke. Dari situ balik ya. Ini supaya jadi pelajaran buat teman-teman juga. Nah, pelajaran penting yang Habib petik dari kena mental tadi itu, terus membuyarkan semua. Oke, untuk pesannya itu, Habib itu kan udah pede banget sebenarnya Pak. Di situ udah kayak tinggi banget nih, udah jago banget nih. Aku nih udah persiapannya udah matang banget gitu, udah dibina sama guru dan lain-lain gitu. Terus ngelihat lawan kayak gitu, langit masih ada langit gitu kan Pak, nggak bisa nih mau jadi paling atas gitu. Jadi kuncinya latihan juga sih Pak. Latihan itu penting banget, practice makes perfect gitu. Ya gitu sih kurang lebih. Ya, practice make perfect. Ya selain itu tadi ya, positive thinking. Nah, udah gitu ya gimana tetap fokus gitu ya. Iya benar. Apa ya? Dan yakin gitu ya, Bib. Nah, ini kan tadi luar biasa nih. Orang tua melepas anak tunggal merantau.
Kak, kalau orang tua kerjanya apa sih, Bib? Kalau papa itu kontraktor, jadi mainnya di bangunan, built environment. Dan mama itu sama sebenarnya di built environment, tapi di pengusaha, wirausaha gitu. Dan mama jual kayak paving block untuk bangunan-bangunan. Wah, ini kalau banget ya, papa mama ya. Jadi kalau istilah sekarang itu sefrekuensi ya, Bib ya? Yes, benar. Nyambung, Pak. Iya, nyambung ya, saling support. Nah ini ya secara konstruksinya. Nah ini penyuplai materialnya. Iya, mama jadi penyuplai materialnya. Iya, iya. Nah kalau untuk pola asuh orang tua sendiri, nah ini kan Habib bisa seperti ini, nggak terlepas dari dukungan dan pola asuh orang tua. Seperti apa pola asuh orang tua di rumah? Bisa dibilang pola asuh orang tua itu strict untuk Habib. Tapi setelah dipikir-pikir sampai sekarang itu nggak strict banget. Dari kecil Habib itu kayak dituntut, bukan dituntut bahkan kayak diarahin untuk jadi the best lah. Jadi kayak tadi outstanding student di school gitu. Jadi mungkin dulu Habib mikirnya kayak wah susah banget, ketat banget nih orang tua ngajarin anak yang harus jadi the best selalu dibanding dengan teman-temannya yang jadwal mainnya mungkin kurang, terus kita selalu belajar gitu kan Pak. Terus day by day until now itu Habib mikirnya kayak oh enggak sih, itu udah perfect banget cara mendidik orang tua. Kalau misalnya nggak kayak gitu Habib nggak bakal bisa nih dapat achievement yang gokil banget. Iya. Dan tadi outstanding student itu since di Takengon ya? Ya, mulai dari SD bahkan. SD ya? Jadi lulusan terbaik ya dilanjutkan dengan SMP sampai ke SMA. Gitu. SMP juga lulusan terbaik, Habib? Kalau SMP enggak Pak, karena Habib juga di SMP itu kurang prima karena ada satu gejala waktu itu ya yang Habib alamin yaitu sinusitis. Jadi Habib nggak bisa perfect banget waktu itu belajarnya. Tapi di kelas 1 itu Habib itu diposisikan di tempat yang dibilang dengan kelas terbandel, inilah pokoknya kelas paling ujung gitu. Yaitu kelas 7-10 ya waktu itu. Dan akhirnya di kelas 2 dan kelas 3 Habib itu loncat tinggi banget ke kelas yang bisa dibilang kelas terajin, kelas pokoknya diligent student di situ di-combine semua gitu, yaitu di 82 dan dilanjutkan dengan 92. Jadi jauh banget dari 7-10 dari paling ujung ke depan gitu. Ya. Dari paling ujung ke ujungnya satu lagi. Iya, benar. Iya. Dan bergabung dengan yang terpinter, terajin begitu ya. Ya, dan itu kan ngaruh banget ya ke belajarnya, ke pola pikirnya, kebiasaannya ya. Ya, secara akademik dan non akademik. Ya, ini Bib menarik sekali sebagai closing nih pesan Habib buat teman-teman. Jadi pesan Habib untuk teman-teman, untuk yang sebaya dan yang junior masih di bawah umur Habib itu, kalian itu harus coba apapun yang kalian mau dari sekarang. Kayak contohnya tadi yang kayak Singapura, coba cari tahu passion kalian itu apa. Jangan maksain semua itu kalian harus bisa. Kalian itu pasti ada passionnya masing-masing kan. Kalian itu punya bakatnya masing-masing. Jadi coba explore itu lebih dalam, tetap optimis, selalu berdoa dan ya latihan itu kuncinya. Ya, oke. Thank you. Secara khusus, barangkali ada yang disampaikan ke Papa Mama? Oh ini sebagai motivasi. Dari dulu Papa itu sering banget bilang, jadilah manusia cerdas. Gunakan otak. Kita itu baik-baik gitu. Terus karena itu adalah harta yang Allah Subhanahu wa taala kasih ke kita. Dan Habib itu mikir, memang otak itu ya kunci dari semua yang kita lakuin gitu kan Pak ya. Jadi kalau misalnya otak kita itu bagus, ya kita bakal ngelakuin hal bagus gitu. Kalau misalnya otak kita itu kita kontrol menjadi hal yang tidak bagus, itu pasti nggak bakal jadi bagus. So that's it. Menarik dan inspiratif sekali, Bib.
Ini terima kasih banyak ini atas waktunya dan sudah mau berbagi cerita, kemudian pengalaman dan prestasi yang luar biasa. Ya, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik kita, anak-anak Indonesia, especially generasi Z and post Z. Ya. Yes, amin. Ya, oke. Thank you very much, Habib. Mudah-mudahan tadi semua cita-citanya tercapai dan dikasih yang terbaik. Amin. Dan nanti ditunggu kabar terbaiknya untuk podcast kita nanti lagi. Oke, siap. Oke, thank you, Bib. Salam buat keluarga ya, sukses terus ya. Iya, Pak. Ya, assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam.